warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Kebonsari Pelampitan, Semarang ingin menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dalam hal ini kami memohonkan keadilan kepada beliau atas dasar komitmen Presiden RI untuk menyelesaikan konflik agraria di tanah air serta instruksi kepada jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di tanah air, di mana tanah kami salah satunya. B. Keputusan Presiden RI nomor 32 tahun 1979 pasal 1 ayat 1 tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980 sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. C. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 32 tahun 1979 pasal 1 ayat 5 tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau telah diduduki rakyat akan diberikan prioritas pada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah tersebut. D. Atas dasar Undang-Undang Agraria pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Aturan dasar selanjutnya, putusan kasasi nomor 685 K/PDT/2018 tertanggal 20 Maret 2019 yang dimenangkan oleh salah satu warga kami Kebonsari Pelampitan yang bernama Bapak Hadi Santoso. Putusan pengadilan yaitu peninjauan kembali register nomor 434 PK/PDT/2020 penolakan pengajuan PK atas pemilik HGB 34. G. Putusan PT PTUN nomor 225/B/201/PT TUN S Surabaya yang dimenangkan oleh salah satu warga kami yang bernama Hadi Santoso. H. Bukti surat kepemilikan atau rumah serta hak penguasaan tanah negara oleh 3 dari 15 orang warga kami Kebonharjo Pelampitan yang tereksekusi. 1. SHM nomor 00223 tahun 2009 atas nama Hadi Santoso. 2. SHM nomor 105 tahun 1998 atas nama Ong Sing Chuan. Dan 3. SHGB nomor 00390 tahun 2015 atas nama Denny Kurniawan atau Bapak Suwito. Dan beberapa surat atau dokumen lain yang masih warga punya dari ke-15 warga yang hilang sewaktu terjadi eksekusi. Dengan indikasi adanya KKN, instansi-instansi terkait dengan kasus kami, dalam hal ini kami mohon untuk menyidik atau memeriksa dan serta menindak kepada hal tersebut apabila terbukti sesuai dengan perjalanan hukum yang kami tempuh. Hasil putusan hukum pengadilan yang menurut pendapat kami tidak adanya keselarasan hukum dengan fakta yang ada di lapangan dan tidak adanya keadilan serta perlindungan hak-hak atas penguasaan tanah negara beserta rumah yang sudah kami tempati lebih daripada 100 tahun sejak tahun 1898 sampai dengan 2016. Atas dasar tersebut, penjelasan tersebut di atas, dengan ini kami selaku 15 warga Jalan Pelampitan Kampung Kebonsari RT 04 RW 03 Kelurahan Bangunarjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kami yang merupakan satu kesatuan tereksekusi atas hak tanah seluas 2.757 meter persegi, memohon keadilan atas hak kami itu selaku warga negara Indonesia dengan peninjauan kembali perkara kami yang kehilangan tempat tinggal di tanah negara yang telah kami
tempati sejak tahun 1898 sampai 2016 menurut hukum yang berlaku. Kepada Bapak Presiden, perlu diketahui bahwa kami 15 orang warga Kebonsari Pelampitan telah terusir dari tempat tinggal kami pada tahun 2016 lalu tanpa adanya kompensasi, padahal dulunya moyang kami sejak tahun 1898 menyewa tanah partikelir milik Lim Hing In di Kebonsari Pelampitan itu untuk dijadikan tempat tinggal. Moyang kami juga lah yang membangun sendiri rumah-rumah tinggalnya dan kemudian diwariskan kepada kami keturunannya hingga rumah-rumah kami itu diratakan dengan tanah pada tahun 2016. Kepada Bapak Presiden yang bijaksana, mohon kami ditinjau kembali banyak kejanggalan dan manipulasi hukum sehingga kami terusir secara paksa dari sana. Untuk itulah kami selaku warga negara Indonesia yang dilindungi hukum, kami mohon keadilan serta penyelesaian masalah perampasan atau pengusiran kami dari tanah dan bangunan yang telah kami tempati lebih dari 100 tahun tersebut. Rumah-rumah kami dihancurkan dengan alat berat dan kami selaku terusir dari sana dengan secara tiba-tiba keluarnya SLGB nomor 34 tanggal 24 September 1980 atas nama Suwendro ikut terbuka 1 yang sudah mati dan tidak dapat diperpanjang lagi. Kenyataannya masih bisa digunakan. Bapak Presiden, kami juga telah melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak kami itu, namun keadilan belum berpihak pada kami sehingga dengan segala kerendahan hati dan atas dasar rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kami mohon agar Bapak Presiden mau menaungi kami selaku rakyat Bapak. Berikut kronologis kejadian yang lebih jelasnya. Pada tahun 1898 moyang kami telah menempati tanah sewa atau tanah partikelir di Kampung Kebonsari, Jalan Pelampitan, Semarang milik Lim Hing In. Beberapa tahun kemudian, karena tanah sewa untuk bangunan itu telah menjadi perkampungan, maka dibuatlah tembok pembatas antara tanah perkampungan itu dengan tanah yang ditempati Lim Hing. Gambar pelampir. Selanjutnya pada tahun 1908 kepemilikan tanah sudah beralih ke pemilik yang baru, yaitu Tan Gon Soi. Pemilik terakhir ini mendirikan sebuah yayasan yang bernama Sayetip Wayu Wei Wan. Kepada yayasan inilah terakhir kami membayar uang sewa pada tahun 1958 karena yayasan tersebut terlibat dalam G30 SPKI atau yayasan eksklusif, maka saat itu juga gedung milik yayasan ini diambil alih oleh TNI ya dan dijadikan sebagai asrama TNI. Ini jelas menunjukkan bahwa tanah ini adalah tanah negara. Pada saat TNI membangun asrama itu, rumah-rumah penduduk atau warga tidak terusik sama sekali atau tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian karena tanah itu sudah menjadi tanah negara, maka mulai tahun 1960-an kami sudah tidak lagi membayar uang sewa kepada yayasan tersebut. Dan karena juga sudah tidak ada lagi yang menagih sewa terhadap kami, baik dari yayasan itu maupun dari pihak lainnya. Perihal munculnya SLGB nomor 34 atas nama Suwendro itu kami tidak mengetahuinya dan justru kami mempertanyakan kenapa tiba-tiba tanah tersebut muncul SLGB itu. Padahal kami warga tidak pernah dimintai persetujuan atau adanya pengukuran tanah untuk keperluan penerbitan SLGB 34. Sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tentang hak untuk mendirikan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang moyang kami sudah membangun rumah tersebut di atas tanah yang lebih dari 1 abad lalu. Jikapun seandainya ada SLGB atas nama pihak lain, seharusnya ada persetujuan dari pihak kami selaku pemilik bangunan karena itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Pada tanggal 24 September 1980, SLGB nomor 34 itu telah berakhir masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang lagi serta telah diblokir oleh Saudara M. Basri yang dulu selaku kuasa hukum warga Kampung Kebonsari Pelampitan. Kemudian sebelum SLGB itu diblokir, telah diupayakan pemecahan tanah yang mempunyai luas keseluruhan 7.867 meter oleh pemilik SLGB nomor 34 Saudara Suwendro
dibagi menjadi 4 bagian, yaitu salah satunya 4 bagian yaitu tanah seluas 1.677 yang diatasnamakan anak daripada pemilik tanah tersebut, dan kedua seluas 1.756 meter persegi juga telah diatasnamakan anak yang punya SHGB tersebut, dan ketiga tanah seluas 1.677 meter persegi telah terbit SHGB juga diatasnamakan oleh anak dari pihak penggugat, dan keempat tanah yang seluas masih tersisa tanah 2.757 meter persegi yang sebelumnya ditempati warga di Pelampitan Kampung Kebonsari RT 04 RW 03 Kelurahan Bangunarjo sebelum direnggut paksa haknya. Warga tidak dapat dimohonkan SHGB sampai dengan berakhirnya SHGB nomor 34 tersebut, dan irosnya kemudian telah terblokir serta tidak dapat dilakukan perpanjangan lagi. Kami juga menemukan beberapa kejanggalan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, diantaranya sebagai berikut. Walaupun kami telah menempati dan menggunakan tanah selama lebih daripada 100 tahun secara turun-temurun, namun tetap keluar SHGB yang sudah mati dan tidak dapat diperpanjang lagi dan tetap dinyatakan sah. Dan kedua, SHGB baru atau pecahan yang diterbitkan 3 tadi bukanlah menjadi pengganti daripada SHGB 34 yang telah mati itu, namun merupakan SHGB yang dimatikan dan telah dibalik nama sehingga SHGB nomor 34 tidak ada penggantinya. Bahwa di luar lokasi pemilik SHGB 34 yang mati itu telah dibatasi atau berdiri tembok pembatas antara warga Kebonsari Pelampitan dengan pemilik hotel Pelampitan, sehingga jelas bahwa rumah-rumah warga Kebonsari Pelampitan tidak menyatu dengan tanah milik hotel Pelampitan itu. Selain itu, pembatas antara fasilitas umum Pasum dan Fasos itu juga ditandai dengan adanya jalan kampung dan gapuro kampung Kebonsari Pelampitan. Di 15 warga Kebonsari tersebut tidak ada yang namanya asrama atau mes karyawan atau mes hotel sebagaimana disebutkan oleh pihak penggugat, yaitu pemilik SHGB 34 dalam gugatannya pertama kali. Adanya sekian kali adanya saksi-saksi palsu bahwa saksi yang bernama Saudara Mardi Wibowo dan Bejo Sugianto disinyalir sebagai saksi palsu karena mereka bukan warga Kampung Kebonsari Pelampitan dan tidak pernah tinggal di sana, sehingga dari keterangan kesaksian mereka saat itu pengadilan jauh dari fakta kebenarannya. Pengadilan negeri telah gagal melaksanakan sita eksekusi karena ukurannya tidak sesuai sebagaimana dalam gugatannya. Kemudian pada tanggal 6 April 2016 ke 15 rumah warga Kampung Kebonsari Pelampitan yang bersebelahan dengan Hotel Pelampitan itu diratakan dengan alat berat setelah gugatan sengketa lahan dimenangkan oleh Bambang Nugroho selaku anak pemilik hotel tersebut. Sampai dengan saat ini masih berdiri gapuro Kampung Kebonsari yang merupakan Pasum atau Pasos. Ada apakah gerangan kenapa tidak berani dibongkar? Andai SHGB nomor 34 masih berlaku, kenapa bisa terbit SHGB atau SHM lain yang warga punyai, yaitu di lokasi yang sama dan keabsahannya terjamin? Menurut kami semua itu menjadi pertanyaan dan perlu pembuktian secara adil sesuai keadilan yang hakiki. Kami warga Kebonsari Pelampitan juga telah melakukan upaya hukum, banding, kasasi, namun keadilan belum berpihak kepada kami. Kami yakin bahwa ada upaya permainan hukum untuk merebut hak-hak kami itu. Atas semua penjelasan kami itulah maka besar harapan kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, bagi Bapaknya rakyat Indonesia untuk itu memberikan keadilan kepada kami sebagai anak-anaknya, anak NKRI yang telah menempati tanah negara itu sesuai dengan undang-undang yang ada dan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepada Bapak Presiden, aparatur terkait atas kepeduliannya untuk penyelesaian perkara ini kami ucapkan 1000 terima kasih. Semoga Bapak Presiden berbuat menjadi amal ibadah karena melindungi dan mengayomi rakyatnya adalah tugas sebagai pemimpin. Demikian surat terbuka kami yang kami sampaikan dengan tembusan kepada Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Agraria, Kapolri, yaitu sebagai laporan, Panglima TNI, Ketua Muda Pembina MARI, Ketua Komisi Yudisial, Ketua KPK, dan lain-lain yang berjumlah 16 instansi.
Demikian catatan kami tereksekusi tanggal 16 April 2016 hingga detik ini tidak ada kompensasi ataupun penggantian sepersen pun atas rumah kami dan tanah yang kami tempati dihancurkan tanpa belas kasihan tersebut. Demikian penyampaian kami sebagai warga Kebonsari. Besar harapan kami kepada Bapak Presiden dan aparat terkait supaya melihat, mendengarkan, dan akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan kami. Secara hukum kami memang tidak berdaya, dengan uang juga kami tidak ada uang untuk menuju ke atas, maka kami hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Petinggi Negeri ini. Terima kasih, itu dari saya. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.